Oke, sahabat Properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda dalam kita membangun perumahan, proyek perumahan. Developer properti harus mengetahui komponen-komponen biaya pembangunan perumahan itu apa saja sih, gitu loh sahabat properti. Dari komponen-komponen biaya tersebut, kita akan mengetahui berapa anggaran biaya kita yang sebenarnya secara globalnya seperti apa, dan bagaimana kita menyiasati biaya-biaya tersebut sehingga proyek kita lancar ke depannya dan tidak ada gangguan dengan hal soal pembiayaan. Oke, nah ini akan kita bahas sahabat properti. Kita dengan slide. Kita mulai, ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan dan juga berdasarkan teori-teori yang kami ambil dari berbagai sumber berita yang bisa dipercaya. Oke, ikuti terus ya video berikut. Oke, sahabat properti, kita lanjut saja. Mulai saja, ada komponen-komponen pembiayaan pembangunan perumahan. Oke, pertama biaya pengembangan lahan pertama. Yang kedua adalah biaya perencanaan dan perancangan. Yang ketiga adalah biaya perizinan, biaya konstruksi. Nah, ini biaya yang diperlukan sahabat properti. Kami sudah merangkumnya, Anda tinggal lihat saja. Oke. Selanjutnya adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga adalah selanjutnya biaya pemasaran, biaya kepemilikan rumah, biaya pemeliharaan. Oke, kita lanjut ya. Biaya pengembangan lahan. Purpose pengadaan tanah adalah setiap kegiatan mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada melepaskan atau penyerahan hak tanah bangunan, tanaman dan benda-benda berkaitan dengan tanah. Artinya sesuai dengan Peraturan 65/2006, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan. Artinya setiap kegiatan yang mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada pemilik lahan. Intinya itu aja sih sebenarnya. Selanjutnya adalah harga lahan semakin tinggi, pengembang membutuhkan peran perbankan. Nah, itu artinya gini sahabat properti. Karena harga lahan kadang-kadang semakin tinggi, developer perumahan untuk menyiasati harga pembiayaan tersebut, mereka juga menggunakan membutuhkan perbankan untuk membantu pembiayaan. Ketiga, pengembang mendapatkan fasilitas kredit wajib mulai melakukan pembangunan rumah tapak atau rumah susun maksimal 1 tahun setelah pencairan dana. Kalau lebih dari 1 tahun maka bank bisa minta pelunasan kredit. Artinya pengembang yang mendapatkan fasilitas kredit wajib melakukan pembangunan. Artinya kalau Anda pengembang perumahan dalam mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan, tapi dalam 1 tahun tidak pernah melakukan aktivitas apapun di lapangan, tidak ada progres, maka oleh bank bisa meminta pelunasan kredit. Jadi kalau dalam 1 tahun Anda tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas, Anda telah minjam uang 1 sampai 2 miliar, maka uang 1 sampai 2 miliar itu dalam 1 tahun wajib dikembalikan sahabat. Oke. Bisa juga melalui kerjasama antara developer dan pemilik lahan. Pembagian proporsi lebar proyek perlu diperhitungkan persentase harga lahan diperbandingkan dengan harga ke proyek keseluruhan. Jadi ini cara biaya pengembangan lahan. Dari mana sih biaya pengembangan lahan itu? Dan pertama bisa dari Anda jual beli dengan si pemilik lahan, beli cash. Yang kedua bisa mengembangkan, bisa membutuhkan peran perbankan. Nah ini Anda kerjasama dengan bank memberikan Anda kredit, lalu Anda bayar kayak yang punya lahan. Yang ketiga adalah pola kerjasama dengan pemilik lahan. Nah ini biasanya yang sering dilakukan oleh si developer ya. Ini yang ketiga lebih mudah, tapi risiko juga besar sahabat properti, karena tentu ada limit waktu yang diberikan oleh pemilik lahan. Oke, selanjutnya adalah ini pematangan lahan. Nah ini adalah setelah adanya pematangan lahan. Jadi setelah ada pembiayaan diperlukan pematangan lahan, link clearing, cut and fill ya. Selanjutnya biaya-biaya perencanaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan, meliputi biaya jasa konsultan, perencana dan gaya konsultan, desain, arsitek, teknik sipil, tinggal lingkungan, tenaga ahli. Jadi dalam hal ini kalau kita sebagai seorang pengembang tentu kita butuh gambar desain yang memang ahli di bidang itu, maka kita membutuhkan
konsultan desain, arsitek, dan teknik sipil. Oke, nah itu ada biaya sahabat. Nah, biaya perizinan. Oke, nah ini yang penting sahabat properti. Biaya perizinan ini meliputi biaya pemanfaatan tanah, keterangan rencana ruang kota, kedua izin lokasi, AMDAL lalu lintas. Ini juga ada kadang-kadang kalau daerah lain tanahnya di bawah 2 hektar biasanya izin prinsip, di bawah 2 hektar biasanya tidak ada AMDAL ya. UKL, UPL, pengesahan set plan, dan IMB induk. Nah, IMB induk ini bisa dipecah lagi sahabat properti. Ini biaya untuk izin ya, biaya perizinan. Oke, selanjutnya adalah biaya konstruksi rumah. Nah, biaya konstruksi rumah ini menyangkut adalah biaya bunga pinjaman kalau memang memakai uang bank. Terus biaya material bangunan, kalau kita membangun pakai material tentu ada biaya bangunan sahabat properti. Ketiga adalah biaya tenaga kerja tukang ya. Nah, selanjutnya adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana. Nah, ini prasarana dan prasarana ini menyangkut misalnya jalan seperti ini. Jalan ini jalannya sanitasi limbah nih, sanitasi limbah seperti ini limbah. Ini limbah yang drainase, ini drainase seperti ini. Air bersih. Nah, persampahan, listrik, telekomunikasi. Telekomunikasi ini listrik ini ya, oke. Selanjutnya adalah adanya biaya peribadatan. Ini termasuk fasilitas sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum, misalnya tempat peribadatan, ada taman, kesehatan tergantung skala perumahannya, keamanan, perdagangan, jasa, ruang komunikasi asing. Biaya pemasaran, nah ini penting sahabat seperti pembuatan flyer, brosur, baliho, stand, pameran, sosial media, dan lain-lain. Dan ini kadang-kadang kita developer jarang sekali memikirkan biaya pemasaran karena kita masukkan ke anggaran biaya RAB. Nah, ini juga permasalahan sahabat properti ya. Oke, selanjutnya adalah biaya kepemilikan rumah. Biaya kepemilikan rumah ini cash atau kredit perlu memberikan suku bunga apabila angsuran kredit ini kalau pakai KPR maka ada biaya KPR di perbankan. Kalau rumah subsidi itu nggak mahal sahabat properti, hanya 2% saja, 2% hanya 2 jutaan saja karena rumahnya disubsidi ya biaya KPR. Nah, komponen-komponen lain, komponen biaya lain yang perlu diperhatikan dalam pembelian rumah. Ini maksudnya pembelian rumah ya. Pertama adalah bisa di biaya cek sertifikat datang BPN langsung. Nah, ini pekerjaan si developer ya. Tapi kalau Anda beli sendiri, ini bisa kita cek langsung ke BPN. Sertifikatnya ada dicek apakah benar apakah tidak, atau bermasalah apa tidak sertifikatnya. Oke, kira-kira begitu ya. Biaya perolehan hak atas bangunan BPHTB 5% dari ini bisa dihitung oleh orang pajak ya. Nah, komponen lain yang perlu diperhatikan adalah dalam pembelian rumah biaya akta jual beli AJB. Ini standar aja tiap daerah berbeda. Ini kerja notaris misalnya properti ya. Perlu dasar pajak bangunan ini benar PBB. Oke, selanjutnya adalah komponen biaya lain yang perlu diperhatikan dalam pembelian rumah adalah biaya balik nama, nilai jual beli ditetapkan oleh Perda, biaya PPN 10%. Ini PPN 10% ini kalau biar rumah komersil ya. Kalau rumah subsidi itu nggak sampai segitu, hanya 1% saja. Oke. Nah, komponen biaya lain yang perlu diperhatikan dalam membeli rumah adalah pajak penambahan nilai B, PNTB. Ini transaksi yang berlaku untuk rumah 30 miliar. Ini rumah 30 miliar. Kalau rumah di bawah itu nggak berlaku ini pajak penambahan nilai. Nah, biaya penerimaan negara, pajak BNPB, biaya jasa notaris, ini semuanya biaya-biaya sahabat. Nah, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini meliputi biaya operasional dalam kawasan hunian, meliputi pengelolaan lingkungan, keamanan perumahan, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengelolaan sampah, perawatan lingkungan. Biaya EPL klaster tergantung dengan biaya ukuran luas kapling masing-masing rumah. Oke, terima kasih. Nah, oke sahabat properti, itulah biaya-biaya komponen yang diperlukan apabila Anda biaya yang diperlukan oleh dalam hal kita biaya dalam hal kita mengelola pembiayaan perumahan sahabat properti. Komponen pembiayaan pembangunan perumahan. Ya, kira-kira siapa itu? Kalau Anda ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, share kepada teman sahabat Anda kalau video ini bermanfaat bagi Anda. Oke, salam properti.